Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal sumatif akhir semester atau penilaian akhir semester 1 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga bisa meningkatkan prestasi kalian semuanya. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Andi berlari dengan cepat. Kata sifat dalam kalimat tersebut adalah A. Andi, B. berlari, C. dengan, D. cepat. Ya, anak-anak semuanya, di sini kata sifat adalah cepat, anak-anak ya. Karena apa? Andi itu kata benda, berlari itu kata kerja, kemudian dengan ini kata penghubung, jadi cepat ini adalah kata sifatnya, sehingga jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya soal nomor 2. Kalimat berikut yang tidak mengandung kata berantonim adalah, ya, kata berantonim itu lawan kata. Jadi di sini yang tidak mengandung kata berantonim, kita lihat A. penderitaan dan kebahagiaan. Ini ada antonim, anak-anak ya, ada penderitaan, ada kebahagiaan, lawan kata. Kemudian B. menjenguk dan mengunjungi orang sakit itu perilaku baik. Menjenguk dan mengunjungi itu sama, bukan lawan kata. Berarti kayaknya ini jawabannya, anak ya. Nah, coba kita lihat yang D. Orang itu miskin harta namun kaya hati. Di sini ada miskin, di sini kaya. Berarti ini antonim, anak-anak. Berarti ini bukan jawaban tadi ya. Nah, di sini bukan jawaban karena antonim lawan kata. Kemudian biaya transport pulang pergi ditanggung panitia. Di sini ada pulang, di sini pergi. Pulang pergi itu lawan kata, berarti ini adalah antonim. Jadi yang tidak antonim di sini ya adalah yang B. menjenguk dan mengunjungi itu adalah sinonim dan tidak mengandung kata berantonim atau lawan kata. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 3. Ya, anak itu memiliki potensi dalam bermusik. Sinonim kata yang digaris bawah adalah, ya, sinonim itu persamaan arti kata. Jadi di sini yang memiliki arti potensi, kebebasan, bukan. Nah, kemudian peluang, bukan sama dengan potensi. Kalau kemampuan, lah ini kemampuan, ini sama dengan potensi, anak-anak ya. Karena sinonim yaitu persamaan, berarti kemampuan ini, anak. Nah, harapan ini bukan. Jadi anak itu memiliki kemampuan dalam bermusik, atau anak itu memiliki potensi dalam bermusik. Baik, berikutnya soal nomor 4. Berikut yang termasuk kalimat majemuk berlawanan adalah, di sini kalimat majemuk berlawanan. Kita lihat di sini, dia mendirikan bisnis makan itu ketika masuk kuliah. Ini tidak berlawanan, anak ya. Nah, B. Kiki belajar di kamarnya, sedangkan Ruri di ruang tamu. Lah ini berlawanan, anak. Karena apa? Di sini ada sedangkan, anak ya. Nah, Kiki belajar di kamar, kemudian Ruri di ruang tamu. Lah, karena di sini pakai kata penghubung sedangkan, berarti ini kalimat majemuk berlawanan. Dia ingin melakukan kuliah di perguruan tinggi negeri. Ini bukan berlawanan. Aryani memegang buku sambil menyanyi-nyanyi pelan. Lah, ini bukan berlawanan karena sambil. Nah, kemudian di sini tadi juga bukan berlawanan. Jelas yang berlawan adalah ini. Gigi belajar di kamarnya sedangkan Ruri di ruang tamu. Jadi jawabannya adalah B.
Baik, berikutnya anak-anak kita ke soal nomor 5. Aldi sakit perut karena jajan sembarangan. Kalimat tersebut termasuk kalimat majemuk A setara, B sebab akibat, C berlawanan, D bertentangan. Ya anak-anak semuanya, di sini kalimat tersebut di sini ada Aldi sakit perut karena ini berarti menunjukkan kalimat tersebut adalah kalimat majemuk sebab akibat. Jadi jawabannya adalah B, karena jajan sembarangan ini akibatnya Aldi sakit perut. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, teks berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai 9. Mari kita baca dengan benar ya. Di wilayah Sumatera hiduplah petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sebatang kara. Setiap hari ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan dengan tidak mengenal lelah. Semua dilakukan dengan senang. Baik anak-anak semuanya, kita lihat soal untuk nomor 6. Tokoh cerita tersebut adalah, kita lihat di sini tokoh cerita tersebut adalah di sini hiduplah petani yang sangat rajin, berarti jawabannya adalah petani. Kita lihat di sini A nelayan, B petani, C pemilik tambak, D pemilik kebun. Jadi jelas sekali jawabannya adalah petani anak-anak semuanya ya. Kemudian kita scroll ke atas untuk soal nomor 7. Nah, di sini watak tokoh dalam kutipan cerita di atas adalah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada kata setiap hari ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan dengan tidak mengenal lelah. Lah, tidak mengenal lelah ini berarti petani tersebut seorang yang bekerja keras, sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya di sini ada makna kata idiom. Makna idiom sebatang kara pada teks tersebut adalah A bersama keluarga, B sendirian, C kaya raya, D berpindah-pindah ya. Di sini sebatang kara itu makna idiomnya adalah sendirian ya. Jadi jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Berikutnya soal nomor 9. Kata sifat tidak terdapat pada kalimat A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Kita lihat di sini yang merupakan kata sifat. Kalimat pertama, di wilayah Sumatera hiduplah petani yang sangat rajin. Lah, ini sifat rajin bekerja. Ia hidup sebatang kara, ini tidak ada. Setiap hari ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan dengan tidak mengenal lelah. Lah, ini juga sifat. Semua dilakukan dengan senang. Lah, ini juga kata sifat. Jadi yang bukan kata sifat di sini adalah kalimat yang kedua ya. Nah, baik, berikutnya kalimat yang kedua itu terdapat pada jawaban yang B anak-anak ya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 10 anak-anak semuanya. Oke. Di pantai aku melihat pohon kelapa yang melambai-lambai karena tertiup angin. Kalimat tersebut mengandung majas A hiperbola, B personifikasi, C metafora, D perbandingan. Ya anak-anak semuanya, kata kuncinya di sini ada aku melihat pohon kelapa yang melambai-lambai. Lah, ini anak-anak semuanya tumbuhan yang bergerak yang diserupakan dengan manusia. Di sini melambai-lambaikan seperti manusia, seperti tangan manusia kan, karena gerakannya diumpamakan seperti gerakan manusia, maka ini merupakan majas personifikasi, sehingga jawabannya adalah B. Baik, kemudian soal nomor 11 anak-anak semuanya. Fitria bertanya, apakah Aska ada di kamar? Bentuk tidak langsung dari kalimat langsung tersebut adalah A. Fitria menanyakan kalau Aska ada di kamar. B. Fitria bertanya apabila Aska ada di kamar. C. Fitria menanyakan apakah Aska ada di kamar. D. Fitria bertanya bahwa Aska ada di kamar. Ya anak semuanya, yang tepat adalah yang C anak-anak. Kenapa? Karena di sini kalimat langsungnya apakah Aska ada di kamar. Nah, di sini menjadi Fitria menanyakan apakah Aska ada di kamar. Lah, seperti itu.
Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 12 sampai 15. Ini teksnya ini anak-anak ya. Mari kita baca pelan-pelan. Siapkan bahan-bahan untuk membuat nata de coco. 2. Saringlah air kelapa dengan saringan halus. 3. Panaskan air kelapa selama 30 menit. Selama pemanasan berlangsung, masuk bahan tambahan lainnya. Sebelum pemanasan selesai, tambahkan asam cuka hingga mencapai pH tertentu. Pemanasan harus berhenti jika sudah mencapai pH yang dimaksud. Ya, anak-anak semuanya, mari kita lihat pertanyaannya. Nah, di sana tadi kata dalam kurung seharusnya A masukkan, B masuklah, C memasukkan, D memasuki. Anak-anak semuanya, untuk soal nomor 12 itu hendaknya adalah kalimat perintah. Ya, karena di sini panaskan air kelapa selama 30 menit. Selama pemanasan berlangsung, masukkan bahan tambahan lainnya. Jadi jelas sekali jawabannya adalah masukkan, anak-anak semuanya. Kemudian soal nomor 13. Teks prosedur tersebut berisi tentang A. Cara membuat santan, B. Cara membuat nata de coco, C. Cara menyaring air kelapa, D. Cara memasak air kelapa. Ya, anak-anak semuanya sangat jelas sekali bahwa di kalimat tadi cara langkah-langkah dalam membuat nata de coco, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 14 dan 15. Kutipan teks prosedur tersebut termasuk bagian A judul, B tujuan, C langkah-langkah, D penutup. Ya, anak-anak semuanya tadi sudah kita baca bahwa teks prosedur tersebut adalah bagian langkah-langkah, yaitu langkah-langkah untuk membuat nata de coco. Baik, berikutnya soal nomor 15. Kata dasar mencapai adalah A sampai, B apai, C capai, D mencapai. Ya, anak semuanya, kata dasar dari mencapai ini adalah capai, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 16 dan 17. Rebus kacang hijau dengan 2,5 liter air. Perbaikan kata dalam kurung yang tepat adalah, ya ini ya, A rebuslah, B rebuskan, C merebus, D perebusan. Ya, anak-anak semuanya, karena ini langkah-langkah, maka di sini kita buat kata perintah. Karena kata perintah berarti kita memilih jawaban yang A, rebuslah. Rebuslah kacang hijau dengan 2,5 liter air. Lah, seperti itu. Baik, soal nomor 17 anak-anak semuanya. Setelah membaca ceritamu, aku menjadi semangat kembali. Aku ingin menanamkan rasa percaya diri dan pantang menyerah. Kutipan surat tersebut terdapat pada bagian A salam pembuka, B isi, C penutup, D salam penutup. Ya, anak-anak semuanya, ini sangat jelas sekali anak ya. Ini dalam surat, ini merupakan bagian isi surat ya. Setelah membaca ceritamu, aku menjadi semangat kembali. Aku ingin menanamkan rasa percaya diri dan pantang menyerah. Ini merupakan bagian isi dari sebuah surat, sehingga jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 18 ya. Di sini ada teks berikut untuk menjawab soal nomor 18 sampai 20. Mari kita simak bacaan dari soal nomor 18 sampai 20 ini ya. Ini ada pewawancara. Bagaimana cara Anda mempertahankan usaha ini? Narasumbernya menjawab, kuncinya adalah terus berinovasi. Masyarakat mudah bosan dengan menu yang itu-itu saja, sehingga perlu inovasi untuk menciptakan menu baru. Arti kata inovasi dalam wawancara tersebut adalah A. Bahan baku, B. Teknik modern, C. Cara mengolah, D. Penemuan baru. Ya, anak semuanya, arti kata inovasi itu adalah penemuan baru, sehingga orang-orang bisa menarik. Lah, berarti penemuan baru ini jawabannya adalah D, anak-anak semuanya.
Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 19. Oke, narasumber dalam wawancara itu mengungkapkan bahwa A. Usaha seringkali gagal. Kemudian B. Kunci mempertahankan usaha dengan berinovasi. C. Masyarakat suka menu yang tidak berubah-ubah. D. Menu makanan tidak perlu diubah asalkan laku. Ya, anak-anak semuanya sangat jelas sekali. Narasumber dalam wawancara itu mengungkapkan tentang inovasi. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kunci mempertahankan usaha dengan berinovasi. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 20. Ya, soal nomor 20. Kata tanya dalam wawancara tersebut berfungsi untuk A. menanyakan cara, B. menjelaskan proses, C. menanyakan orang, dan D. menjelaskan alasan. Ya, anak-anak semuanya, kata tanya dalam wawancara tersebut itu menanyakan atau berfungsi untuk menanyakan cara berinovasi atau penemuan baru. Baik, berikutnya anak-anak semuanya soal nomor 21 dan 22 memakai teks ini ya. Doni Pak Sartono, Bapak memulai bisnis ini pada tahun 2010. Ya, ini ada pertanyaan dan di sini ada jawabannya. Karena ini merupakan percakapan. Oleh karena itu, pertanyaannya di halaman nomor 21 ini, kalimat tanya yang tepat untuk mengisi bagian tersebut adalah apa bisnis yang Bapak tekuni? B. Dengan siapa Bapak merintis bisnis? C. Bagaimana Bapak memulai bisnis ini? Dan D. Kapan Bapak memulai bisnis ini? Ya, anak-anak semuanya, mari kita lihat di sini yang tepat untuk soal nomor 21 itu adalah yang D, anak-anak. Nah, di sini karena jawabannya di sini adalah pada tahun, berarti ini menanyakan waktu. Lah, waktu, untuk menanyakan waktu kita memakai kata tanya kapan, sehingga jelas sekali jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak kita hapus, kita scroll ke atas untuk soal nomor 22. Ya, dalam wawancara tersebut Pak Sartono menyampaikan bahwa A. membuka cabang usaha pada tahun 2010, B. bisnisnya gagal pada tahun 2010, C. bisnisnya dirintis pada tahun 2010, dan D. mulai merugi pada tahun 2010. Ya, anak-anak semuanya sangat jelas sekali bahwa di situ tadi Pak Sartono memulai bisnisnya itu pada tahun 2010, sehingga jawaban yang tepat adalah bisnisnya Pak Sartono ini dirintis pada tahun 2010. Baik, soal nomor 23 anak-anak semuanya, Yudi merasa bisnisnya paling baik di antara pesaingnya. Oleh karena itu ia merasa tinggi hati ya. Tinggi hati, makna idiom tinggi hati adalah A. sombong, B. tidak sombong, C. sukses, D. tidak sukses. Ya, anak-anak semuanya, arti kata dari tinggi hati itu adalah sombong. Jadi jawabannya adalah A. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 24. Ya, teks berikut untuk menjawab soal nomor 24 dan 25. Mari kita baca pelan-pelan. Indra mengungkapkan omset kerajinan eceng gondok yang dijual oleh Koperasi Bangkit Bersama bisa menembus rupiah 5 juta hingga 8 juta per bulan. Kerajinan dijual melalui kegiatan pameran dan bisnis secara online. Selain itu, produk tersebut sudah dipasarkan ke wilayah Jawa Barat. Ya, soal nomor 24, ide pokok paragraf tersebut adalah A. omset kerajinan eceng gondok, B. kesulitan penjualan kerajinan, C. harga bahan eceng gondok, D. cara menjual produk secara online. Ya, anak-anak semuanya sangat jelas sekali ide pokok tersebut adalah omset kerajinan eceng gondok. Karena apa? Biar bisa menembus 5 juta
atau hingga rupiah 8 juta per bulan lah. Ini omset dari kerajinan enceng gondok, sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya anak semuanya, kita ke soal nomor 25. Kalimat tanya yang sesuai untuk kalimat kedua dan ketiga menggunakan kata tanya A siapa, B mengapa, C di mana, D apa. Ya, untuk kalimat kedua dan yang ketiga kita lihat di sini. Kalimat yang kedua, kerajinan dijual melalui kegiatan pameran dan bisnis secara online. Selain itu, produk-produk tersebut sudah dipasarkan ke wilayah Jawa Barat. Nah, sangat jelas sekali. Maka untuk soal nomor 25 ini jawabannya adalah C, yaitu di mana, karena untuk menanyakan tempat. Lah di sini tempatnya. Nah di sini kalian dimulai kegiatan pameran dan bisnis secara online. Lah kemudian di sini ada ke wilayah Jawa Barat. Berarti itu kita memakai kalimat tanya di mana. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk mata pelajaran bahasa Indonesia pada soal sumatif akhir semester dan penilaian akhir semester 1 pada kelas 5 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.